Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok selanjutnya akan mempresentasikan tentang materi produksi. Dengan anggota kelompok 1 Pahang 40120031 dan Zainul Anwar 40120017. Pengertian produksi. Kata produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu production yang artinya penghasilan. Secara istilah, kata ini dimaknai dengan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Dalam literatur berbahasa Arab, padanan kata produksi adalah intaj yang terambil dari kata nataja. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Namun menurut Syaribah bin Ahmad Al-Harisi yang menulis disertasi tentang fikih ekonomi Umar ibn Al-Khattab mengatakan, meskipun terminologi produksi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anha, namun secara implisit diungkapkan dengan beberapa terminologi pada masanya seperti islah al-mal, memperbaiki harta, kasah atau berusaha, imaroh, memakmurkan, dan ihtiraf atau bekerja. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Demikian pula sebaliknya. Contohnya adalah Nabi Daud alaihissalam adalah sosok manusia produktif. Kemampuannya mengolah besi menjadi barang-barang yang bermanfaat meneguhkan gelarnya sebagai manusia produktif. Firman Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Tampaknya kaitan ayat tersebut dengan produksi adalah pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membuat baju besi. Tentulah Nabi Daud melaksanakan apa yang diajarkan Allah kepadanya. Proses membuat baju besi itulah yang disebut dengan produksi. Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Kajian ayat-ayat produksi di atas terletak dari keterbatasannya menunjukkan bahwa Al-Quran sesungguhnya sangat memperhatikan masalah produksi ini. Afzalur Rahman dengan cukup baik menggambarkannya sebagai berikut. Mengingat produksi merupakan bagian yang paling berarti dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf penghidupan penduduknya. Al-Quran meletakkan penekanan yang sangat besar atas produksi kekayaan. Kaum muslim dianjurkan agar bekerja keras dalam memproduksi harta benda, agar mereka tidak gagal atau ketinggalan dari orang lain dalam memperjuangkan keberadaan mereka. Diperlukan usaha-usaha yang konstan, kerja keras, dan semangat untuk mencapai suatu kehidupan yang makmur dan bahagia. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari kegiatan konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi ini menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Tanpa kegiatan produksi, kegiatan ekonomi akan berhenti. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pahang. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari Zainul Anwar, yaitu bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan dapat melahirkan sebesar-besarnya manfaat bagi kemanusiaan. Beberapa implikasi mendasar dari konsep produksi dalam Islam adalah: yang pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi. Yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja
karena kelangkaan saja, tetapi lebih kompleks. Secara teoritis, kriteria Pareto optimum mengabaikan masalah distribusi kekayaan pendapatan. Dalam kondisi ini, Pareto optimality hanya akan menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat kaya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok miskin. Produsen dalam teori ini dituntut untuk dapat memberikan kepuasan maksimum kepada pelanggan. Dalam konsep ekonomi Islam, berdasarkan keterikatannya dengan nilai-nilai keislaman dan nilai altruistiknya, produsen tidak selalu merespon segala permintaan konsumen atau given demand condition. Dalam konsep ekonomi Islam, produksi harus dilakukan untuk merespon apa yang benar-benar secara nyata menjadi kebutuhan dari konsumen atau real needs manusia. Kebutuhan seperti inilah yang membuat permintaan akan efektif sehingga harus disediakan oleh produsen. Prinsip moral yang digariskan oleh Yusuf Qaradawi yang bertumbuh pada dua hal penting, yaitu yang pertama berproduksi dalam lingkungan halal, yang kedua memberi perlindungan pada kekayaan alam. Menurut Henry B. Anto, produksi adalah menciptakan manfaat atas sesuatu benda, sementara konsumsi adalah kemusnahan atau pemakaian hasil produksi tersebut. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang. Tujuan produksi adalah yang pertama adalah pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, persediaan terhadap kemungkinan masa depan. Yang keempat, persediaan bagi generasi mendatang. Dan yang terakhir adalah pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.